Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan pemikiran Islam dan metode studinya pada matkul metodologi studi Islam. Sebelumnya, saya Sonia Nabila Fahmi, NIM 2020310100. Kemudian rekan saya Muhammad Najmuddin Al-Hasan 2020310102. Kemudian ada Henry Firmansyah NIM 2020310120. Pengertian ilmu kalam. Sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman, ilmu kalam menempatkan Tuhan sebagai fokus atau sentral bahasannya. Istilah teologi secara historis berasal dari khazanah dan tradisi gereja Kristiani yang kemudian diadopsi oleh sejumlah pemikir Islam, sehingga menghiasi sejumlah khazanah intelektual Islam. Tinjauan dari sudut kebahasaan menunjukkan bahwa kata teologi merupakan istilah Yunani, gabungan dari dua kata, yakni theos yang berarti Tuhan dan logos berarti ilmu. Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Stressing akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Jadi teologi secara bahasa berarti ilmu tentang Tuhan, sama persis dan identik dengan makna substantif dari istilah ilmu kalam itu sendiri. Dengan demikian, teologi dan ilmu kalam sejauh yang dimaksudkan adalah sebatas pengertian secara etimologis atau kebahasaan, maka keduanya dapat dipandang sebagai dua hal yang identik dan sekaligus keduanya bisa saling menggantikan. Hakikat ilmu kalam. Ilmu kalam sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama. Ilmu kalam sering juga disebut sebagai ilmu tentang kepercayaan atau akidah. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu aqaid atau ilmu akidah-akidah, ilmu tauhid atau ilmu tentang keesaan Tuhan, ilmu usuluddin atau ilmu pokok-pokok agama, dan teologi Islam. Teolog-teolog dalam Islam memang diberi nama mutakalim, yaitu ahli debat yang pintar memakai kata-kata. Sementara teologi Islam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid yang diajarkan di Indonesia lebih fokus kepada aliran Asy'ariyah, sehingga ada kesan bahwa hanya ada satu aliran ilmu kalam, padahal sebetulnya banyak. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih, yaitu secara etimologi atau bahasa. Fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu faqahan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini. Jadi fikih itu dalam konteks bahasa berarti faham. Adalah pemahaman yang tentang agama Islam. Jadi dalam konteks yang kita maksud yang kita bahas pada kali ini, fikih yang dimaksud adalah pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Secara istilah, fikih adalah al-ilmu bil hakami syariati al-alamiyati itaktasaba min adillatiha at-tafsiliyati, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan ilmu fikih. Sebagaimana ditekankan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuan agar hukum fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada artinya ilmu tentang hukum fikih yang tidak diterapkan dalam kehidupan. Jadi tujuan ilmu fikih itu supaya kita tahu tentang hukum-hukum syariat, baik hukum taklifi maupun hukum mad'i, seperti
seperti sunnah, wajib, haram, mubah, makruh, dan ataupun seperti sebab dan nahi ataupun amar seperti itu. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui hal-hal tersebut, kemudian kita bisa menerapkan pada kehidupan kita dalam sehari-hari. Misal ketika kita tahu bahwa perkara itu haram, jadi kita bisa menjauhinya. Dan ketika kita tahu bahwa perkara itu wajib, jadi kita bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yaitu mazhab yang eksis. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Al-Kufi, yaitu lahir 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Mayoritas pengikut mazhab Hanafi mengikuti mazhab Al-Maturidi, sedangkan teologi mazhab Al-Maturidi lebih dekat dengan teologi mazhab Al-Asy'ari dari mazhab Mu'tazilah. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pengikut mazhab Al-Maturidi adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari juga. Mayoritas pengikut Hanafi adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari, kecuali sebagian kecil yang mengikuti Mu'tazilah. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dinisbahkan kepada pendirinya Al-Imam Malik bin Anas Al-Ashbahi, yaitu 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara-negara Afrika seperti Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Sudan, Mesir, dan lain-lain. Dalam bidang teologi, seluruh pengikut mazhab Maliki mengikuti mazhab Al-Asy'ari tanpa terkecuali. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Mazhab Syafi'i ini diakui sebagai mazhab fikih terbesar jumlah pengikutnya di seluruh dunia dalam bidang teologi. Dalam bidang teologi, mayoritas pengikut mazhab Syafi'i mengikuti mazhab Al-Asy'ari, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki, kecuali beberapa gelintir tokoh yang mengikuti faham Mujassimah dan Mu'tazilah. Yang keempat ada mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibani, yaitu 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Mazhab Hanbali ini adalah mazhab yang paling sedikit jumlah pengikutnya, karena tersebarnya mazhab ini berjalan setelah mazhab-mazhab lain tersosialisasi dan mengakar di tengah masyarakat. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas penduduk Najd. Dalam bidang teologi, mayoritas ulama Hambali yang utama Fudala pada abad pertengahan dan sebelumnya mengikuti mazhab Al-Asy'ari. Yang selanjutnya ada mazhab yang tidak eksis. Yang pertama, mazhab Al-Auza'i adalah pendiri yang didirikan oleh Al-Auza'i dan seorang fikih terkemuka di Syam. Ia juga merupakan ulama pertama penulis hadis di Syam atau Syria. Mazhab Al-Auza'i bertahan hampir 2 abad, pernah menjadi rujukan dan pedoman Muslim Spanyol atau Andalusia.
selama hampir 60 tahun sebelum akhirnya terdesak oleh mazhab Maliki. Yang kedua, mazhab Ats-Tsauri, yaitu nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Rafi' bin Abdillah bin Muhabbah bin Abi Abdillah bin Maqat bin Nasr bin Al-Harith bin Talabah bin Amir bin Mulkan bin Sur bin Abdumanat Adda bin Tabikah bin Ilyas. Para ahli sejarah sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 77 Hijriah. Beliau diakui oleh para ulama sebagai seorang mujahid mutlak. Hanya beliau tidak mendapat pengikut yang banyak dan mazhabnya kemudian lenyap. Imam Sufyan meninggal pada bulan Sya'ban tahun 161 Hijriah. Yang ketiga ada mazhab Al-Laits. Pendiri mazhab ini adalah Abdul Haris Al-Laits Ibnu Sya'ad Al-Fahmi. Sebagai seorang intelektual, ia sangat terkenal pada masanya, terutama di daerah Mesir. Al-Laits ini menguasai lebih mendalam di bidang fikih daripada Malik. Namun begitu, para murid dan pengikut Imam Al-Laits ini tidak memiliki dedikasi dan visi dalam mengembangkan mazhabnya. Yang keempat ada mazhab Zakiri. Pendiri mazhab ini adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Ashfahani, yang kemudian dikenal dengan nama Daud Ad-Dahiri. Sebagai intelektual, pada mulanya ia kepincut dan menganut mazhab Syafi'i. Daud Ad-Dahiri mulai menentang mazhab Syafi'i. Ini dilakukan Daud lantaran mazhab Syafi'i menggunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum. Yang terakhir ada mazhab Tabari. Mazhab Tabari didirikan oleh Imam At-Tabari pada wafat tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi. Beliau terkenal sebagai seorang mujahid, ahli sejarah dan ahli tafsir. Mula-mula dia mempelajari fikih Syafi'i dan Maliki serta fikih ulama Kufah. Kemudian membentuk mazhab sendiri yang berkembang di Baghdad. Di antara pengikutnya ialah Abu Farjan Nahrawi. Mazhab Tabari ini lenyap pada abad ke-5 Hijriah. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.